Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami. Kami bersyukur oleh karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon anugerah Tuhan menolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian. Roh Kudus akan menolong kami, supaya kami dapat mengerti memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin kami, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Pagi ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama membaca di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, tetapi saya hanya akan membaca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 untuk Bapak Ibu dan saudara semuanya. Ya, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Semuanya adalah kasih karunia. Itulah tema kita hari ini. Semuanya adalah kasih karunia. Satu tema saudara yang sangat familiar, yang sering kita dengar. Semuanya adalah kasih karunia. Semua adalah anugerah Allah. Semuanya adalah kemurahan Allah. Kalau kita boleh hidup sampai hari ini saudara, sejujurnya kita harus mengakui bahwa ini semua adalah kemurahan Tuhan semata-mata. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus akan kasih karunia, akan anugerah Allah, akan kemurahan Allah atas diri mereka. Kenapa saudara? Karena ada beberapa jemaat di Efesus yang mulai meninggalkan Tuhan. Ada jemaat di Efesus yang mulai lupa akan Tuhan dan apa yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Karena itu sangat perlu sekali jemaat di Efesus kembali diingatkan akan kasih karunia dan anugerah Allah itu. Saudara, ada beberapa hal yang ingin Paulus sharingkan dan sampaikan kepada kita hari ini. Yang pertama saudara, bagaimana hidup manusia secara duniawi. Kalau saudara melihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, maka saudara akan menemukan di sana bagaimana ciri hidup manusia secara duniawi. Mereka hidup di dalam dosa. Mereka dikuasai oleh dosa. Mereka dipenuhi oleh dosa. Dan mereka lebih mengikuti jalan dunia. Mereka lebih mengikuti kebiasaan-kebiasaan dunia. Mereka mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Mereka lebih menuruti kemauan si jahat. Mereka mengikuti jalan iblis. Dan hidup mereka dipenuhi dengan hawa nafsu kedanggigan. Mereka mengikuti kehendak daging. Pikiran mereka juga penuh dengan kejahatan. Saudara, itulah beberapa hal yang menjadi ciri manusia yang hidup secara duniawi. Dan Rasul Paulus, saudara, mengakui bahwa sesungguhnya ia pun ada di dalamnya. Rasul Paulus berkata bahwa sesungguhnya ia pun layak dan harus dimurkai dan menerima kemarahan dari Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita memiliki masa lalu. Seperti halnya Paulus, seperti halnya jemaat di Efesus. Sebelum mereka terima Yesus, sebelum kita di dalam Kristus, kita juga adalah manusia yang berdosa. Sering mengikuti jalan dunia, lebih mentaati, lebih menuruti kemauan si iblis, hidup di dalam hawa nafsu kedagingan, pikiran kita digerakkan oleh kedagingan. Kita adalah orang-orang yang layak untuk dimurkai. Tetapi kita patut bersyukur kepada Allah.
karena rahmatnya, karena kasihnya, karena anugerahnya, karena kemurahannya yang sangat besar itu, dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, yang kedua yang kita mau sampaikan di sini adalah bagaimana tindakan Allah. Di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10, saudara akan menemukan di sana Allah tidak membiarkan manusia terus hidup di dalam dosa. Allah tidak membiarkan manusia untuk terus tunduk kepada iblis. Allah yang penuh dengan rahmat, Allah yang penuh dengan anugerah, kasih dan kemurahan yang sangat besar itu berkenan menyelamatkan kita, bahkan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan jelas di sana. Saya akan membaca dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara. Dikatakan karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Jelas sekali di dalam ayat Yohanes 3:16, setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak akan binasa, tidak akan mengalami kematian kekal, tetapi mereka akan mengalami hidup yang kekal. Mereka akan menerima hidup yang sejati, hidup yang kekal itu. Saudara, tindakan Allah telah nyata. Ia mengasihi manusia, dan Ia telah membuktikan kasihnya itu dengan memberikan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Karena itu di dalam ayat yang ke-8 saudara bisa membaca kembali di sana. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, kita diselamatkan oleh iman. Beriman kepada siapa? Yaitu beriman kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat. Keselamatan itu bukan hasil usaha manusia. Keselamatan itu bukan hasil pekerjaan manusia, tetapi pemberian Allah. Keselamatan itu bukan karena kita melakukan sesuatu atau karena pekerjaan kita, tetapi semata-mata karena pemberian Allah. Karena itu saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Siapa kita? Kita orang yang berdosa. Kita hidup di dalam dosa. Kita punya masa lalu yang gelap. Tetapi oleh karena kasih Kristus, Dia berkenan menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga hari ini kita hidup di dalam dunia ini bukan hidup untuk binasa, tetapi hidup untuk menerima jaminan keselamatan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima keselamatan, apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Tuhan memiliki tujuan yang mulia ketika kita sudah diselamatkan. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan di sana, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita adalah ciptaan Allah. Kita adalah ciptaan baru. Kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Tugas kita adalah melakukan hal-hal yang baik dan memuliakan Allah. Bukan hanya sekedar melakukan kebaikan, tetapi kebaikan itu adalah kebaikan yang memuliakan akan Allah. Saudara, kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan atau beroleh surga, tidak. Kita diselamatkan oleh karena kita melakukan kebaikan, maksud saya, bukan untuk diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini akan terus menolong kita, akan terus membentuk kita, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang sadar kita ini siapa. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, tetapi oleh karena kasih, kemurahan dan anugerah Tuhan, maka saudara dan saya diselamatkan. Ketika saudara dan saya sudah diselamatkan, maka ada satu tugas yang Tuhan sudah embankan bagi kita, yang sudah Tuhan berikan kepada kita, supaya kita hidup di dalam perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik itu bukan untuk kita diselamatkan, tetapi perbuatan baik itu oleh karena kita sudah diselamatkan, maka kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Dengan demikian saudara, maka nama Kristus akan dimuliakan dan kita dikenal sebagai orang-orang yang adalah anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi ini.
yang sudah mengajarkan kepada kami, yang sudah mengingatkan kepada kami lagi bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami adalah orang-orang yang layak untuk dimurkai. Tetapi oleh karena kasih dan anugerah kemurahan Tuhan, maka kami adalah orang-orang yang beroleh anugerah keselamatan. Oleh karena kami sudah Engkau selamatkan Tuhan, maka kami harus hidup di dalam perbuatan-perbuatan baik sebagai bukti yang nyata bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.